Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Yesus adalah perdamaian. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Jumat Agung merupakan momen yang sangat luar biasa di dalam sejarah dunia, di mana Tuhan yang menjadi manusia rela disalibkan mati demi menebus dosa umat manusia. Di dalam salib, saudara-saudara, ada penebusan Kristus yang memperdamaikan dan meredamkan murka Allah terhadap manusia. Tidakkah dikatakan saudara-saudara di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut berbicara tentang kematian kekal, yaitu penderitaan tiada akhir. Maut tidak bisa ditukar atau digantikan dengan ibadah, perbuatan baik, amal, dan sebagainya, saudara-saudara. Maut hanya bisa dibayar dengan nyawa. Sesungguhnya kematian adalah bagian hidup kita sebagai orang berdosa. Namun Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, Yesus harus mati untuk itu. Penderitaan dan kematian yang seharusnya kita tanggung, ditanggung olehnya di atas kayu salib. Itulah yang disebut vikaria. Dalam 2 Korintus 5 yang ke-21 dikatakan, saudara-saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kematian Kristus menjadi karya Allah yang sempurna. Karena kematiannya selain mendamaikan dan mendatangkan pengampunan Allah, juga telah membuka jalan yang baru dan hidup. Artinya kematian Kristus bagi setiap orang yang percaya berhasil membuka dimensi komunikasi dan relasi yang hidup, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bila semula hubungan manusia dengan Allah terputus, bahkan terbentang suatu jarak yang tidak mungkin terjembatani, maka kini melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib, Allah berkenan menjadi Bapa dan umat manusia menjadi anak-anak Allah. Dengan status sebagai anak-anak Allah dalam iman kepada Kristus Yesus, kini kita memperoleh hak waris kerajaan surga, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tanpa melalui pengorbanan Kristus, kita tidak beroleh jalan masuk menuju kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Allah semata, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kita. Dialah jalan keselamatan kita, saudara-saudara. Dahulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita hanyalah hamba-hamba dosa. Namun sekarang kita memiliki status baru, saudara-saudara,
itu hamba-hamba kebenaran. Jadi kita harus benar melakukan, menempatkan diri kita, hidup kita ini, dan harus berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita ini sebagai senjata kelaliman, melainkan mari kita buat hidup ini sebagai senjata kebenaran. Ingat saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus mati menjadi perdamaian kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk lebih memahami bahwa Yesus adalah pendamaian kami. Tanpa keberadaan Yesus, tanpa kematian Yesus, kami hanyalah orang yang akan mendapatkan murka Allah. Namun oleh pendamaian Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Mari Engkau menterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka semakin lagi menjadi anak-anak Tuhan yang disempurnakan, yang menjadi mampu menjadi saksi-saksi Yesus, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan, mari ketika para pendengar sakit Engkau beri kesembuhan, ketika mereka lemah mari Engkau berikan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana. Setiap yang sakit mari Tuhan sembuhkan. Setiap yang belum bekerja berikan Tuhan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh mari Engkau berikan jodoh. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk semua saudara-saudariku Tuhan. Berikan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, sehingga yang sakit sebagaimana Itoku, Mama Ella dan Mama Roma, begitu juga Tuhan Itoku, Mama Kardo, kuasai mereka, berikan Tuhan kesembuhan di dalam hidup mereka. Terkhusus hamba juga berdoa untuk Itoku, Mama Elga. Tuhan berkati keluarganya, berkati usahanya, sehingga melalui berkat-Mu ada sesuatu yang bisa dia perbuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga aku Tuhan semua, dari Tambunan dan Sitanggang, mari tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memberkati hidup mereka, sehingga apa yang mereka rindukan mereka dapatkan. Hamba berdoa untuk Layku Tuhan Normal Sitanggang yang lagi kurang sehat, yang ada di Afrika. Engkau Tuhan menjamah tubuhnya, memberkati setiap yang dikonsumsi, sehingga menjadi obat yang ampuh mengusir segala sakit penyakit dari tubuhnya. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Tuhan, balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, berkati hidup mereka. Istriku yang tangannya lagi sakit, Engkau jamah Tuhan, sehingga ada pemulihan. Olehnya ia merasakan kuasa kesembuhan terjadi pada tangannya. Tuhan Yesus, anak-anakku Engkau berikan hikmat dan bijaksana, berikan skill yang bisa Tuhan melaluinya mereka memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.